Insya Allah. Senyumnya pahala, gak usah ditahan-tahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hari-hari gembira itu berpahala, ada hari-hari sedih itu berpahala. Islam tidak menghalangi orang untuk sedih, tidak melarang orang untuk bahagia, tidak melarang orang untuk bergembira, tidak melarang orang untuk diam, tidak untuk melihat, tidak. Tapi Islam mengarahkan bagaimana gembiranya ada pahalanya, bagaimana nangisnya ada pahalanya, bagaimana senyumnya berpahala, bagaimana melihatnya berpahala, bagaimana duduknya berpahala. Maka kita berharap yang duduk di sini semua duduknya berpahala semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu ketika hari Aid di Madinah, anak-anak kecil datang ke rumahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka masuk rumahnya Nabi, ada yang di luar sambil bernyanyi-nyanyi, nasyidan, ada yang main rebana, dipukul ten-ten, kelong-kelong, lari-lari, ada yang joget-joget, ada yang main pedang. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala datang, beliau risau. Beliau ini kan jos. Malah melihat ada orang-orang sedang pada lalai, ada yang nasitan, ada yang nyanyi, ada yang main pedang, ada yang main lomba, ada yang kemana. Maka Sayyidina Abu Bakar menegur mereka dengan begitu emosi. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Amaza min syaitan fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kalian enggak punya adab di rumah Nabi, di rumah Rasulullah, makhluk yang termulia, kalian malah nyanyi-nyanyi rebana di sini. Ini adalah trompetnya setan. Kata Sayyidina Abu Bakar, marahi orang-orang yang sedang bahagia. Maka Nabi datang, beliau mengatakan, "Ya Abu Bakar, inna likulli qaumin 'aid wa hadha 'aiduna." Wahai Abu Bakar, jangan kamu larang-larang. Semua kaum punya hari bahagia, semua kaum punya hari gembira, punya hari raya, punya hari senang-senang. Dan hari ini adalah hari raya kita. Maka jangan kamu larang-larang, asalkan mereka tidak menentang agama Allah, biarkan mereka bahagia. Maka makanya bagaimana ada hari dalam Islam kita itu diperintahkan untuk senang, walaupun utangnya banyak, senang. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka acara halal bihalal ini adalah acara kegembiraan, acara senang-senang. Maka Ustaz Lubis jangan terlalu tegang. Saya lihat Ustaz kayak Islam, kayak berbuka dalam hidup. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada waktu-waktu nanti nangis itu dianjurkan oleh agama, yaitu ketika orang habis melakukan kesalahan, habis maksiat, jangan malah gembira. Habis maksiat itu waktunya untuk menangis. Maka di akhirat nanti kata Imam Al-Ghazali, itu neraka jahanam gak mau tunggu, gak betah. Dia ingin menjemput, melihat orang-orang dihisab satu persatu, gak betah. Dia langsung keluar dari neraka itu dengan suara yang begitu menggelegar, ingin jemput orang di mahsyar. Jalan ke mahsyar. Akhirnya datang para pahlawan, yaitu umatnya Rasulullah SAW. Yang datang pertama siapa? Ahli sholat. Yang jos-jos sholatnya, terawihnya sampai 30 juz, 15 juz.
5 waktu di masjid, ada langsung berangkat, gak pernah bolong, kopiah, fatihah, awatin, tuha, witir, datang sebagai pahlawan. Maka dia berusaha untuk usir itu nerakanya. Dia mengatakan, ya haqqil musallin, irji'i, dengan berkahnya ahli salat, ayo balik, balik, balik. Neraka nggak mundur, makin maju. Asma sholat maju lagi. Datang lagi orang ahli puasa yang istiqomah puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa amalan, puasa Ramadan. Dia berusaha jadi pahlawan juga. Dia mengatakan haqqus sholimin, irji, dengan berkahnya orang salat balik. Gak mau balik. Maka datang lagi ahli asma. Kalau ahli asma, oh, itu orang-orang sampai banyak sih. Ahli pikir, ahli pikir, ahli suluk yang sering berperang dulu. Ahli asma datang. Ini ada sebutnya. Masya Allah, kita dibudurkan di sana. Maka dia datang, ini Ustaz siapa namanya? Oh, Ustaz Gayu. Dia datang mengatakan, ya Hayyu ya Qayyum, ya Haqqillah, inna Allah katsirun wa tabi'un. Dengan berkata dipikir, mundur. Berangkat mundur, makin banyak yang mundur. Maka datang lagi karbon ahbab jus yang dalam 1 tahun turunnya 15 bulan. Boleh gitu, Umi mau bagi. Akhirnya bukan risau, wajahnya terus dalam kerisauan dan tangisan. Masya Allah, lihat orang itu yang di jidatnya ini ada bekas-bekas sakit menangis itu kan. Itu adikku fa'indahu ibadah. Ini kan bisa lihatnya. Kalau kan yang jos-jos sampai josnya itu offset. Maka karena tadi tadi mengatakan, oh, kamilah pahlawannya. Dia mengatakan, ya haqqil mujahidin fi sabilillah, irji'i, dengan berkahnya orang-orang yang jihad fi sabilillah, orang-orang yang selalu menjaga besoknya balik. Mereka yang mau balik, maju terus. Maka datanglah pahlawan kesiangan, para alumni yang dia merasa sebagai ulama. Oh, saya ini ulama, orang lihat saya ada pahala. Maka perbanyakkan lihat saya biar dapat pahala didatangi dengan kepedean yang begitu sangat penuh kepedean. Saya ini adalah warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Dia datang dengan wajah yang penuh wibawa. Yang mengatakan haqqil ulama, irji'i, dengan berkahnya dunia watah, tangan harus minhat, balik. Berangkat atau balik, maju terus. Maka hari ini tidak ada yang berbeda. Karbon pun tertolak, ulama pun tertolak, ahli zikirnya pun terlaku, ahli puasa juga terlaku. Maka orang-orang sudah nyerah. Zikir gak mempan, sholat gak mempan, ulamanya gak mempan, jihadnya gak mempan, sahabat mereka gak ada yang mempan. Sudah nyerah, angkat-angkat itu. Maka Rasulullah SAW didatangkan oleh malaikat Jibril dengan membawa segelas air yang tidak penuh, airnya penuh, tidak penuh. Dia mengatakan, ya Rasulullah SAW, ini air, kau cipratin itu.
Perciki itu api neraka. Maka Nabi ambil airnya, diambil sekali saja, diperciki, netes 3 tetes, nerakanya langsung padam seketika, dan yang belakang langsung balik di neraka. Maka Nabi mengatakan, dia Jibril, mahadal ma, wahai Jibril, ini air kok sakti sekali, ini air tuanya siapa ini? Ini air subuhannya siapa? Ini air apa ini? Air Zam-Zam? Atau air apa? Air apaan? Maka malaikat Jibril mengatakan, hada ma'udu'i usadi ummatika alladhina baqaw min khasyatillah. Ini bukan air biasa ya Rasulullah, ini air mata. Air mata siapa? Air mata siapa? Air matanya ahli maksiat. Yang ahli maksiat tadi nangis karena saking takutnya dan menyesalnya dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sekarang banyak yang nangis. Nangis itu banyak. Perempuan sangat banyak yang nangis. Laki-laki juga sangat banyak. Jangan mengira laki-laki tidak menangis. Laki-laki juga ada waktu-waktu mereka harus menangis. Ada yang menangis ditinggal wafat orang tuanya. Ada yang menangis karena Masya Allah bisnisnya bangkrut. Ada yang menangis karena tekanan batin besar. Ada yang menangis karena lamarannya ditolak. Kok laki-laki ketika melamar kok ditolak, kok menangis? Berarti memang cintanya itu dari dalam hati yang paling dalam. Itu tulus betul itu. Kalau dia mengatakan wanita bukan dirimu saja, tulus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tangisan di jam 12 malam, nangis ya Allah, ini banyak dosanya ya Allah. Netes 2 air mata, itulah air mata yang nanti bisa memadamkan neraka. Maka kita sudah punya tabungan banyak, tapi punya tabungan uang, punya tabungan ini, tabungan itu. Apakah kita sudah ada tabungan air mata yang kita gunakan untuk memadamkan air mata, air api neraka? Hadirin dari muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua orang melihat. Ini melihat. Ada yang ngantuk juga, ada yang melihat juga. Bagaimana ketika kita membuka mata, melihatnya juga melihat yang pahala. Melihat yang pahala itu melihat siapa? Dalam satu hadis dinyatakan, an-nazrah ila wajhil abawain ibadah. Melihat kedua orang tua itu ibadah. Kapan balik umur itu? Tanggal 13 Syawal, tinggal 5 hari lagi. Masih ada waktu 5 hari. Ada ibadah yang tidak bisa didapatkan di Tenggoro. Ada ibadah yang tidak bisa didapatkan di Jawa, yaitu ibadah seorang anak melihat wajah orang tuanya. Maka nanti pulang datang ke ibunya. Ya, kalau ibunya dilihat terus dari ujung kepala juga sampai ibunya salah tingkah. Nah, kenapa kamu lihat saya terus? Enggak, senang aja. Tidak lagi. Bapaknya yang paling salah dia juga. Masya Allah. Kamu kok aneh ya? Masukkan jin ya? Enggak. An-nadhra ila wajhil abawain ibadah. Melihat wajah orang tua adalah ibadah gratis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada lagi ibadah, tapi yang khusus yang sudah punya istri. Tadi belum bisa, yang jomblo belum bisa. Melihat siapa? Melihat istri itu adalah ibadah yang begitu besar pahalanya. Syaratnya 1, istri sendiri. Bukan istri tetangga. Ini paling penting. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganteng-ganteng pasangan. Maka Rasulullah SAW dalam satu hadis beliau mengatakan,
Inna rajula idza nadhara ila qa'atihi wa nadhara ilayhi nadhara Allahu ilayhi ma nadhara wa idza akhadha bi kaffiha tasaqata dhunuba min khilali asabiha. Langsung praktek. Inna rajula, sesungguhnya seorang laki-laki ketika dia memandang istrinya dengan pandangan cinta, Masya Allah, ini bidadari dia ini bidadari yang baru turun dari surga tapi lupa pakai makeup. Ini wanita yang tercantik di dunia, istriku ini sudah tidak ada yang lain. Yang kayak kamu itu gak ada, tapi yang lebih banyak. Maka istrinya dengan suaminya, Masya Allah, ini malaikat yang tak bersayap, yang sering lupa bulanan. Kemudian kalau mereka dua, laki-laki memandang istrinya, istrinya memandang suaminya dengan saling cinta mencintai. Nadharallahu ilaihi ma nadharallahu, maka Allah memandang hambanya berdua tadi dengan pandangan kasih sayang. Orang itu dipandang kiai kalau senang. Ada kiai datang pandang kita senang. Dipandang gurunya senang. Gimana kalau yang pandang kita sudah sampai senang? Gimana kalau yang pandang kita itu Ghazali datang ke sini dengan melihat wajah kita, oh sungguh sangat senang. Gimana kalau Sayyidina Abu Bakar pandang kita, oh sangat senang. Gimana kalau Nabi Yusuf pandang kita, apalagi perempuan? Masya Allah, sudah seterusnya. Gimana kalau yang memandang kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi hadir ini, Masya Allah, umatku saja tulis ini penuh kerisauan wajah, capek mikir hal-hal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana kalau yang makan itu Allah? Hamba yang berdosa tinggal di Indonesia, tapi dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang. Apa itu? Ketika suami memandang istrinya dan istrinya memandang suaminya dengan penuh kasih sayang. Kalau dilanjutkan, ada aksi setelah itu, bukan pandang-pandangan ini. Wa idza akhadha bi kaffiha, ketika suami melanjutkan tangannya pegang tangan istrinya, wa idza akhadha bi kaffiha, dipegang itu tangan istrinya. Tasaqat dhunubuhuma min khilali asabihima, maka dosa-dosanya seluruh berguguran dari sela-sela jarinya sampai dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi pegang tangan istri itu pahala. Apalagi dipegang, diajak naik mobil ke toko emas perhiasan. Oh, pahala yang semakin banyak. Siapa yang siap praktek di sini? Diberikan cincin baru, diberikan gelang yang baru. Masya Allah. Kalau nggak ada emas kuningan, kalau nggak ada kuningan gelang besi juga tidak apa-apa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah salah satu halal bihalal. Halal bihalal itu apa? Halal bihalal itu melepas tali yang terikat. Halal bihalal itu apa? Merekatkan yang pecah. Halal bihalal itu apa sih? Penyambung yang putus. Halal bihalal itu apa? Mencairkan yang beku. Maka dana-dana yang belum cair dicairkan, itu halal bihalal. THR orang tuanya yang belum keluar, ketika halal bihalal mencairkan, insya Allah dari hilul alfan. Maka Nabi Musa ketika Allah perintahkan, wahai Musa, berangkat ke Fir'aun, beliau mengatakan, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ini lidah saya ada talinya, kalau ngomong gak lancar, oh
doa menjadi orang yang paling fasih dalam berbicara. Kata doa wahdul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka acara halal itu intinya apa? Intinya yang sudah musuhan lama nggak pernah ngomong, setelah halal berbicara lagi. Yang ketemu nggak mau senyum, setelah acara halal mulai senyum lagi. Insya Allah. Yang sudah diam-diaman lama, setelah halal cair lagi, ngobrol lagi. Maka di surga, sebelum orang mendapatkan segala nikmat, surga itu dapat segala nikmat. Nikmat emas, nikmat kita, surga makan. Nikmat terbesar jumpa dengan Allah, makan. Sowan dengan Nabi, makan. Kumpul dengan para ulama, makan. Tapi ada satu nikmat yang paling lupa. Nikmat itu diberi oleh Allah sebelum dia merasakan sebuah nikmat. Sebelum orang itu masuk ke surga, Allah perintahkan mereka untuk mandi dulu. Di depan surga itu mandi, supaya dibersihkan itu irinya, dengkinya, makarnya, hasadnya, cemburunya, masa lalunya, dendamnya dibersihkan. Wa nazamna ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surin mutaqabilin. Allah berfirman, saya cabut rasa dengki, rasanya jadi hati orang-orang Islam supaya apa? Nanti mereka saling bersaudara di surga, bisa duduk berhadapan-hadapan tanpa mengingat masalah. Bayangkan surga ini. Di surga menghilangkan cemburu. Di mana nasib-nasib santri itu? Tersiksa di surga. Gimana kalau kita datang ke surga guru kita? Surganya bagus. Datang ke surga teman kita, surganya bagus, istrinya cantik. Nanti pulang dari surga sedih, ya Allah, ternyata surga saya jelek. Ya Allah, ternyata istri saya paling biasa di sini. Nilainya 4,5, yang lain 9 semua. Maka surga tidak terasa lagi sebagai surga. Tengah-tengah makan anggur, datang itu teman yang tak penyakit di dunia. Orang ini datang, yang manis menjadi pahit. Kalau orang itu datang hari ini halal, ketemu musuhnya, dia duduk sini, kita duduk situ. Kenapa dia datang? Bayangkan kalau di surga soal Nabi, waktu soal Nabi ketemu, ini Ustaz yang terpahit saya dulu. Tidak terasa nikmat surga. Maka kunci dari segala nikmat surga itu apa? Wa nazana ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala surin mutaqabilin. Maka orang di dunia kok bencinya hilang, makarnya hilang, kemudian irinya hilang, dengkinya hilang, berarti dia itu penduduk surga yang sedang mampir. Dia ada tetangganya nikah, dia senang. Maka orang-orang tanya, Tuhan, kamu dapat uang? Enggak. Kamu nikah? Enggak. Kamu punya mobil? Enggak. Kok senyum? Tetangga saya nikah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia gembira ketika orang lain mendapatkan kegembiraan yang dia senang. Kita senang nikah, kalau ada orang lain nikah kita senang. Kita senang masjid kita ramai, kalau ada orang masjidnya ramai kita senang. Kalau ada orang masjidnya ramai, pesantrennya ramai kita sedih. Kenapa dia ramai saya sedih? Berarti belum sempurna imannya, masih ada sakitnya dia. Insya Allah. Maka kalau orang itu bisa ngapalkan hadis ini, gak punya apa-apa, tapi senyum 24 jam, full senyum. Dia jalan, ada orang di
kopi dia senyum. Kenapa kamu senyum? Orang Islam gembira, saya. Dia jalan, kelihatan ada orang punya acara tangan, rame-rame senang, ikut senang. Maka umurnya panjang, 100 tahun tidak panjang. Saya pernah jumpa orang itu umurnya 90 tahun, tapi tenaganya hanya umur 30 tahun. Saya tanya, Ayai, resepnya apa? Kok bisa 90 tahun lebih tapi nggak diganggu? Jawabannya apa? Bagus. Nopo. Kalau ada orang senang, ikut senang. Insya Allah. Kalau ada orang senang, ikut senang. Tapi kalau ada orang senang, kok kita malah sedih, itu sebenarnya stroke. Ada tetangganya di motor baru, pasti nih korupsi. Ada tetangganya punya mobil kreditan ini. Ada tetangganya itu beli motor baru NMAX, pasti motor STNK ini ada BKB ini. Akhirnya hidup itu lihat orang terus, lihat pesantrennya orang, lihat istrinya orang, lihat rumahnya orang. Akhirnya nggak pernah bisa tidur, umur 30 tahun sudah kena stroke. Maka hal ini kita cairkan semua, insya Allah. Dengan saudara Islam yang senang, kita tukar jasa di wahid seperti jasa yang satu. Dia senang, tidak senang. Kok ada orang Islam senang? Senang. Dari jasanya tidak. Kalau jasanya tidak dilakukan keislamannya. Maka kita akan sholat, salam, full senyum, full bahagia. Nanti orang-orang yang sudah memusuhi kita malam ini kita berikan fakta banget ke rumahnya. Yang sudah nggak ngobrol 3 tahun, insya Allah kita pasti THR yang menyusul. Ini namanya hal yang sesungguhnya. Mungkin bisa saya bisa sampaikan. Sudah 11 kita akan mushafahah. Kita sambil baca selawat. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau orang itu mushafahah sambil baca selawat, dosanya berlipat, kemudian doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Apa yang punya doa sambil Allah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Sallallahu alaihi Mana tuh?